Bapak Zaini Dahlan. Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam Bapak. Sudah terdengar Iya, suara saya? iya dengar Pak, tapi belum begitu kuat dan jelas. Iya, Halo, bagaimana sekarang suara saya? iya sudah Pak. Baik, baik. Baik, eh, Bapak Ibu peserta seminar nasional baik yang luring maupun daring di Zoom, mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan materi yang kedua oleh Bapak Zaini Dahlan, SSIT MKes. Kepada Bapak Zaini Dahlan, disilahkan. Saya izin screen share ya Pak. Ya, silahkan Pak. Baik, sudah terlihat ya. Sudah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam PTGMI, amanah, Mana profesional profesional, Pak? manfaat, salam sehat. Yang terhormat Ibu Ketua Umum DPP PTGMI, beserta jajaran yang hadir pada Musda PTGMI DPD Jambi, kemudian juga Ketua DPD PTGMI Jambi, serta jajarannya, para tamu undangan, Bapak Ibu, terutama peserta Musda dan peserta webinar, teman sejawat, para terapis gigi dan mulut, baik dari Provinsi Jambi maupun dari seluruh Indonesia. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi atas karunia-Nya. Pada siang hari ini kita bisa bertemu. Enggak. Tadi mau ngisi absen ini nggak bisa. Nih paket ini unlimited. Bu Nelly mau gantian ngomongnya sama saya, Bu Nelly. Tolong yang itu suaranya ada yang bocor. Ya, di gantian ya bicaranya. Baik. Bapak dan Ibu, saya diminta Pak Boy untuk menyampaikan, sebetulnya judulnya cukup bombastis ya, kebijakan terbaru. Tapi seperti kita ketahui memang saat ini kita sudah menghadapi sebuah era baru, di mana telah terbitnya Undang-Undang 17 2023 yang merupakan sebuah undang-undang omnibus law. Walaupun demikian, undang-undang tersebut masih memerlukan aturan turunan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang 17 itu. Jadi, dan saat ini masih proses untuk public hearing ya. Saya mengingatkan minggu lalu ada 2 public hearing yang penting, sebetulnya simultan ya dengan public hearing yang lain, yang terkait dengan SDM atau tenaga kesehatan. Itu minggu lalu ada 2 public hearing yang strategis tentang pendayagunaan, tentang pembinaan ya. Kemudian yang besok tuh hari Senin itu ada tentang STR, SIP, dan berikutnya tentang konsil. Saya menghimbau agar Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi dalam public hearing itu dan menyuarakan aspirasinya agar tidak dirugikan begitu ya. Karena itu sangat-sangat strategis. Nah, barangkali karena aturan turunan atau aturan pelaksana dari Undang-Undang 17 itu masih berproses. Tadinya saya pikir September sudah terbit, ternyata belum. Sehingga saya tidak akan banyak mengelaborasi karena apapun, kalau kita berbicara kebijakan, tentu kita memerlukan kepastian pelaksanaan yang diturunkan melalui peraturan pemerintah ataupun peraturan di bawahnya yang merupakan amanat dari Undang-Undang 17 2023. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah membaca ya, karena ada 600 halaman lebih kalau tidak salah. Nah, yang ingin saya bagi barangkali atau kita nanti lebih banyak diskusi adalah bagaimana kita semua,
terutama karena ini forumnya adalah forum organisasi profesi, bagaimana organisasi profesi, khususnya PTGMI barangkali dalam hal ini, menyikapi perubahan regulasi tersebut. Kita fokus terkait dengan pembinaan tenaga kesehatan. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu barangkali untuk sedikit refleksi ya, bahwa di dunia ini kita hidup itu tentu memang selalu berhadapan dengan perubahan. Di dunia ini tidak ada yang abadi sebetulnya kecuali Tuhan dan perubahan gitu. Jadi tidak ada ada satu filsuf Yunani namanya Heraklitus itu pernah menyampaikan satu ujaran bahwa tidak ada yang bertahan di dunia ini kecuali perubahan. Nah, kemudian saya sangat tertarik dengan satu kata mutiara dari George Bernard Shaw yang mengatakan bahwa kemajuan tidak mungkin dicapai tanpa perubahan. Dan mereka yang tidak dapat berubah pikiran, tidak dapat mengubah apapun. Nah, jadi saya ingin mengajak teman-teman semua, apapun yang terjadi, perubahan itu harus kita sikapi dengan positif. Karena kalau kita hadapi dengan positif, maka dan kemudian kita beradaptasi terhadap perubahan itu, maka mudah-mudahan justru kita mencapai kemajuan. Gitu. Walaupun memang seringkali perubahan itu sulit pada awalnya, bahkan kadang-kadang berantakan gitu ya di tengahnya, tapi insya Allah itu nanti akhirnya akan menjadi sesuatu yang indah, positif untuk kita semua. Demikian Bapak dan Ibu ya tentang filosofi dari perubahan. Lalu sebetulnya perubahan ini bermula dari mana Bapak dan Ibu? Jadi memang sebetulnya bukan hanya karena keinginan Kementerian Kesehatan saja gitu ya, atau pemerintah yang menangani bidang kesehatan. Tapi memang dinamika politik dan kebijakan publiknya dari negara ini yang di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu memang menginginkan adanya penyederhanaan terhadap regulasi-regulasi yang demikian banyak begitu ya. Tetapi pada akhirnya regulasi-regulasi tersebut ya hanya berakhir di atas kertas karena pelaksanaannya seringkali menyulitkan atau tidak sesederhana yang kita pikirkan gitu. Kemudian juga pemikiran-pemikiran bahwa harus ada perbaikan terhadap substansi maupun juga implementasi dari aturan-aturan yang ada. Saya kira ini Bapak dan Ibu sudah sering mendengar lah dari Kementerian Kesehatan, dari Biro Hukum tentang perubahan-perubahan ini. Ada 11 undang-undang yang terkait kesehatan yang kemudian digabung menjadi undang-undang Omnibus Law ini dan telah diundangkan Agustus lalu menjadi Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan. Kalau Bapak dan Ibu mau paham ya tentu harus baca. Karena undang-undang itu kan terdiri dari pasal-pasal pengaturannya dan juga ada penjelasannya begitu. Dan nanti kalau memang yang memerlukan aturan pelaksana tentu akan ada. Dan saat ini tadi saya sampaikan sedang proses untuk penyusunan rancangan peraturan pemerintah yang merupakan rancangan Omnibus Law juga. Jadi kalau dulu kan peraturan pemerintah, peraturan presiden itu bisa banyak gitu. Nah sekarang itu juga disimplifikasi, dipenyederhanaan. Nah Bapak dan Ibu, bagaimanapun Undang-Undang 17 2023 itu sudah diundangkan dan kita sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum ketentuan yang berlaku, itu tentu harus memahami dan juga mengimplementasikan undang-undang tersebut. Nah, terkait dengan pembinaan tenaga kesehatan dan peningkatan mutu serta pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan, maka saya fokus pada beberapa aspek. Yang pertama, pembinaan, peningkatan kompetensi pelindungan hukum tenaga kesehatan itu dilakukan melalui upaya sertifikasi, registrasi, dan perizinan.
Nah, selama ini berdasarkan Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan, kemudian diturunkan menjadi aturan-aturan pelaksana, ada Perpres, ada Peraturan Menteri Kesehatan. Sertifikasi itu bisa dilakukan oleh institusi pendidikan, memang sertifikasi Serkom itu dilakukan oleh institusi pendidikan bekerja sama dengan organisasi profesi pada waktu itu. Kemudian registrasi STR memang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia untuk tenaga medis, kemudian Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia untuk tenaga kesehatan, yang erat kaitannya kerjasama dengan organisasi profesi. Karena untuk kompetensinya itu memerlukan verifikasi dari OP, gitu kan. Nah, demikian juga perizinan. Jadi organisasi profesi pada era yang lalu itu sangat powerful karena diminta oleh pemerintah menjadi mitra di dalam upaya-upaya penjagaan atau pembinaan mutu nakes di dalam sertifikasi registrasi perizinan ini. Tetapi dengan hadirnya Undang-Undang 17 2023, maka fungsi-fungsi pembinaan terkait sertifikasi registrasi perizinan ini dikembalikan kepada yang empunya, yaitu pemerintah sebagai regulator. Karena pada hakikatnya organisasi profesi itu bukan regulator. Regulator itu adalah pemerintah. Gitu. Nah, maka substansi yang diatur di dalam Undang-Undang 17 tentang sertifikasi itu penerbitan sertifikat kompetensi gitu ya. Setelah dilakukan pendidikan dan ada ujian kompetensi, substansinya menurut Undang 17 2023 ini adalah diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan yang secara spesifik nih disebutkan vokasi dan profesi. Jadi pendidikan akademik tidak bisa. Bekerja sama dengan kolegium. Pertanyaan berikutnya, kolegium yang mana? Nanti kolegium ini yang merupakan bagian dari konsil. Bukan kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi. Walaupun masih ada ketentuan peralihan. Apabila kolegium yang dibentuk merupakan bagian dari konsil ini belum ada, maka kolegium yang dibentuk selama ini oleh organisasi profesi dapat melaksanakan tugasnya. Begitu, dapat diajak kerjasama untuk penyelenggaraan sertifikasi ini. Nah, jadi nakes yang baru lulus, yang akan lulus itu harus diuji kompetensi dulu. Kalau memang lulus, maka dapat Serkom. Nah, setelah dapat Serkom, maka bisa melakukan registrasi, mengusulkan STR. Substansi yang diatur, yang merupakan perubahan yang fundamental ini, yang diatur dalam Undang-Undang 17 2003 adalah ketentuan bahwa STR berlaku seumur hidup. Dan STR ini diterbitkan oleh konsil atas nama menteri. Itu. Jadi ini semua udah tahu. Dan Undang-Undang 17 2023 sudah keluar, maka kemudian karena peraturan pemerintahnya belum diundangkan, belum selesai penyusunannya, maka kemudian Kementerian Kesehatan berinisiatif untuk mengisi kekosongan dasar hukum, menerbitkan surat edaran. Bapak Ibu pasti sudah membaca. Surat edaran itu kemudian ditindaklanjuti dengan pengumuman dari kami, dari KTKI, yang mengatur teknis-teknis penerbitan atau pengusulan STR-nya. Begitu. Jadi saat ini diatur bahwa bagi lulusan baru yang sudah lulus UKOM, itu bisa langsung mengusulkan STR seumur hidup. Nah, bagi teman-teman yang sudah menjadi tenaga kesehatan, ada beberapa ketentuan. Satu, bagi yang ke STR-nya sudah expired, gitu kan, lebih dari 3 bulan, dan memiliki SKP, artinya memiliki kecukupan SKP yang dibuktikan oleh surat kecukupan SKP masih dari OP ya, saat ini masih dari OP catat, gitu ya, masih dari Sipolin, itu dapat diterbitkan STR seumur hidupnya. Tapi memang itu saat ini aplikasi STR-nya masih belum dibuka. Nah, kemungkinan nanti Senin
baru dibuka untuk teman-teman yang STR-nya sudah expired atau sudah mati lebih dari 3 bulan, tapi memiliki SKP itu boleh mengusulkan STR seumur hidup. Satu ya. Nah, bagaimana kalau ada yang STR-nya sudah mati, tapi kemudian tidak memiliki kecukupan SKP, maka dia harus UKOM namanya. Bukan lagi EK, tapi UKOM. UKOM yang diselenggarakan oleh siapa? Barangkali selama ini PT GMI sering tuh mengadakan namanya resertifikasi. Itu sudah tidak boleh. Harus UKOM. UKOM-nya oleh siapa? Harusnya oleh kolegium. Nah, saat ini kolegium dalam konsil belum ada, maka kami di KTKI sedang mengusulkan agar UKOM untuk teman-teman nakes yang dengan kasus tadi, yang STR-nya mati lebih dari 3 bulan nggak punya SKP, akan diuji kompetensikan. Saat ini kami sedang menyusun mekanismenya. Itu kan. Nah, sekarang kemudian bagaimana teman-teman yang sudah memiliki STR tapi dalam kurang dari 3 bulan itu akan berakhir. Nah, itu boleh langsung sekarang untuk mengusulkan aplikasinya sudah terbuka untuk pembaharuan menjadi STR seumur hidup. Nah, bagi teman-teman yang saat ini memiliki STR aktif tapi masih lama, seperti saya punya STR TGM akan habis 2027. Maka santai-santai saja karena STR-nya diakui sebagai STR seumur hidup. Tetapi kalau misalkan nanti ingin melakukan pembaharuan diperbolehkan. Tetapi belum bisa sekarang karena sistemnya masih sedang penyesuaian. Sehingga bagi teman-teman yang STR-nya masih aktif dan masih lama berakhirnya, nanti kemungkinan baru akan difasilitasi secara bertahap mulai tahun depan. Bapak Ibu, mungkin suaranya kedengaran, mungkin mohon diperhatian. Ya silakan Pak, lanjut. Mungkin saya nggak penting juga ya Pak. Penting Bu, Pak. Bapak Ibu, tolong suaranya diperhatikan. Ya silakan Pak. Ya baik. Kalau memang tidak penting ya tidak apa-apa Pak. Tidak usah didengarkan, nggak apa-apa. Oke, saya lanjut ya. Mudah-mudahan bisa supaya nanti pertanyaannya tidak banyak yang mengulang-ulang ya. Nah, oke lah itu STR. Nah, STR ini kemudian itu tidak lagi mensyaratkan pemenuhan SKP nantinya seumur hidup ini. Karena memang kan tidak usah diperpanjang lagi. Jadi pemenuhan SKP itu dipersyaratkan untuk perizinan, untuk penerbitan SIP, yang selama ini pun memang sudah diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota. Tapi di dalam 17 itu menteri boleh melakukan pemberian SIP untuk kasus-kasus tertentu. Nah, kalau dulu STR, SIP itu perlu rekomendasi dari OP, sekarang tidak lagi. Gitu. Nah, SKP diperlukan untuk perpanjangan SIP. Besarnya SKP berapa? SKP ranahnya, kalau dulu kan kita punya P2KB, ranahnya 5 dan seterusnya. Sekarang sedang proses perubahan. Jadi masih dibahas SKP yang diperlukan. Kemarin ada yang usul 100, ada yang pingin 250. Kalau kami dari Konsil Keteknisian Medis tetap ingin bertahan 25. Tetapi kemungkinan nanti ranahnya hanya 3. Pembelajaran, kemudian pelayanan, dan pengabdian kepada masyarakat. Hanya 3. Gitu ya. Nah, tapi itu kita menunggu juga aturan turunannya. Gitu Bapak dan Ibu. Nah, siapa yang memberikan SKP? Pemerintah. Itu nanti akan ada platform ya tentang SKP. Ada pelataran sehat dan seterusnya. Ini sedang masa pengembangan. Gitu. Jadi SKP itu tidak lagi diterbitkan oleh OP, tapi oleh pemerintah. Itu. Kemudian OP ngapain? OP dapat menjadi penyedia pelatihannya, dapat menjadi penyedia bakti sosial atau pengambasnya, tetapi SKP-nya tidak diterbitkan sendiri, harus didaftarkan
ke dalam platform nanti yang akan disediakan. Itu. Nah, SIP dinyatakan tidak berlaku apabila habis masa berlakunya, yang bersangkutan meninggal dunia, STR-nya dicabut, SIP dicabut, atau tempat praktiknya berubah. Jadi harus diganti kalau ada perpindahan tempat praktik. Itu tentang pembinaan yang terkait sertifikasi registrasi perizinan. Sebetulnya barangkali sebagian besar Bapak Ibu sudah mendengar ini. Nah, kemudian, nah ini secara rincinya ya, tadi sebetulnya saya sudah menyampaikan. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian bagaimana dengan tadi Bu Epi juga menyampaikan pelatihan-pelatihan. Apakah boleh OP, baik itu DPP maupun DPD melakukan pelatihan? Boleh. Tetapi kalau misalkan pelatihannya itu ingin diakui SKP-nya, itu harus diselenggarakan, nomor 2 dibaca ya, oleh pemerintah pusat dan atau lembaga pelatihan yang terakreditasi. Jadi kalau DPP, DPD ingin melakukan pelatihan yang, catat ya, yang SKP-nya diakui, itu maka OP harus mengajukan dirinya menjadi lembaga pelatihan yang terakreditasi. Kalau mau pelatihan internal, monggo. Tanpa SKP ya monggo silahkan itu. Jadi hanya untuk mencari ilmu, hanya untuk penguatan kompetensi, monggo. Tidak ada larangan gitu. Tapi kalau pelatihan tersebut ingin berdampak terhadap perolehan SKP, maka penyelenggaranya itu, karena sekarang Bapelkes, BPPK pun kalau mau memberikan SKP atas pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga resmi pemerintah itu loh, itu harus masuk ke dalam platform pelataran sehat untuk mendapatkan SKP. Tuh ya. Nah, ini kemudian memang pelatihan ini harus dilakukan sesuai dengan standar profesi, standar kompetensi, standar pelayanan, dan seterusnya. Selama ini memang standar profesi, standar kompetensi, standar pelayanan, dan seterusnya itu dikelola oleh OP. Nanti, Bapak dan Ibu, ini akan ditarik menjadi fungsi kolegium. Kolegium yang mana? Kolegium yang ada di dalam konsil. Gitu. Jadi, tapi itulah yang harus kita perjuangkan agar ada keterwakilan profesi. Catat ya, bukan keterwakilan organisasi profesi ya Bapak Ibu, tapi keterwakilan profesi di dalam kolegium tersebut. Nah, kemudian nanti pengelola pelataran sehat akan kemungkinan nih, saya nggak tahu pasti ya, itu akan ada mandat usulan pelatihannya, webinarnya, itu memang sesuai dengan kompetensi. Itu Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, berikutnya pembinaan, pelindungan hukum, peningkatan kompetensi itu tugas utama, tugas dan wewenang konsil. Jadi kalau dulu Bapak dan Ibu berdasarkan Undang-Undang 36 2014 itu ada Konsil Kedokteran Indonesia. Sebetulnya KTKI sih, tapi karena KKI dan ID Judicial Review sehingga tetap berada KKI dan KTKI. Nah, dengan Undang-Undang 17 ini KKI dan KTKI itu akan melebur menjadi konsil. Yang nomenklatur konsilnya, strukturnya itu masih menunggu peraturan pemerintahnya. Tapi intinya substansi aturan konsil, kolegium, dan majelis disiplin sebagai lembaga yang ditugaskan untuk membina tenaga kesehatan kira-kira akan seperti ini. Jadi akan ada konsil, ada kolegium, ada majelis disiplin. Nah, tadi saya sudah sampaikan sedikit bahwa konsil itu yang menerbitkan STR ya. Kolegium yang menyusun standar, menyusun kurikulum pelatihan, bahkan mungkin yang mengelola SKP gitu ya. Bahkan yang kemudian bisa juga menyelenggarakan pendidikan loh sebetulnya. Pendidikan profesi. Itu bisa. Gitu kan? Jadi memang akan sangat powerful kolegium ini. Nah, kemudian satu lagi nanti di dalam konsil itu ada yang disebut majelis disiplin. Baik etika maupun praktik. Itu majelis disiplinnya. Inilah yang akan sangat berperan di dalam pengawasan kode etik dan disiplin praktik tenaga kesehatan. Organisasi profesi boleh punya majelis kehormatan etik, tapi hanya akan berfungsi sebagai pengaturan internal di organisasi tersebut sebagai penjagaan moralitas dari
pengurus, dan anggota. Tetapi kalau kita berbicara tentang pengawasan, pembinaan disiplin praktik nakes yang berhubungan dengan masyarakat, Pasienkes, itu nanti akan diawasi oleh majelis disiplin. Yang bertugas bahkan persidangan-persidangan kalau ada aduan pelanggaran etika, pelanggaran disiplin, itu yang diberi kewenangan melakukan persidangan dan mengeluarkan rekomendasi apakah ini boleh maju ke proses hukum, itu di majelis disiplin ini. Gitu. Jadi kalau yang ada civil efeknya itu di majelis disiplin. Kalau majelis kehormatan etik yang ada di OP ya hanya berperan di internal. Atau barangkali kewajiban majelis kehormatan etik di OP itu ya memberikan pendampingan, pembinaan gitu ya. Jadi bahkan kalau misalkan ada majelis kehormatan etik yang memberikan sanksi sewenang-wenang, itu juga bisa kita tegur barangkali ya, gitu. Nah ini yang perlu dipahami Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana pembinaan pengawasan yang lebih menyeluruh, gitu ya, yang berlingkup pengawasannya ketaatan terhadap ketentuan perundangan, ketaatan terhadap standar profesi, kemudian dampak pemberian layanan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatannya sendiri, bagaimana kepuasan masyarakat, dan seterusnya. Itu oleh siapa? Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tidak lagi melibatkan secara spesifik ya, tidak disebutkan melibatkan organisasi profesi. Tetapi memang di Undang-Undang 17/2023 ada penjelasan bahwa pemerintah juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi ada partisipasi masyarakat di situ, Bapak Ibu. Tentunya organisasi profesi sebagai bagian dari masyarakat. Tadi saya dengar ketika Bu Maria melantik para ketua DPC, Anda harus melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik profesi dan undang-undang organisasi kemasyarakatan. Berarti dalam tanda kutip, PTGMI mengakui bahwa PTGMI adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat kesamaan profesi. Jadi bagian dari masyarakat. Mudah-mudahan nanti dalam PP, dalam Permenkesnya, partisipasi masyarakatnya bisa lebih clear. Bagaimana peran OP di situ, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, tentu perubahan ini ada yang sedih, ada yang, aduh, ya udah bubar aja, dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya perubahan ini justru mengarahkan OP dan pemerintah kepada hitohnya, kepada jalurnya yang benar. Selain itu memang Bapak dan Ibu perlu saya informasikan bahwa kenapa selain dinamika politik dan kebijakan publik ya Bapak Ibu, tapi memang perubahan ini didasarkan pada fakta yang memang disampaikan kepada pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan di pemerintah. Selama ini memang organisasi profesi itu, PTGMI mungkin tidak, tetapi banyak organisasi profesi yang kemudian sedikit-sedikit agak nyerong kanan kiri ya, ada moral hazard gitu ya. Para pengurusnya itu petantang petenteng seolah-olah menjadi regulator gitu kan. Sehingga seringkali menyulitkan anggota. Dikarenakan merasa menjadi pengurus, maka dia punya kewenangan untuk menyulitkan anggota. Alhamdulillah barangkali di PTGMI tidak ada. Tapi di organisasi profesi yang lain tuh untuk minta rekomendasi SIP minimal 500.000. Kalau mau rekomendasi STR minimal 3 juta. Ada itu. Sampai sekarang juga masih ada. Dan itu dianggap sangat menyulitkan. Apalagi kalau yang masih baru lulus, honorer, dia mau bikin STR misalkan ya, atau memperpanjang STR, dia mau bayar keanggotaan aja susah, dipersulit oleh pengurus OP-nya. Itu adalah salah satu pertimbangan kenapa aturan ini berubah. Itu yang harus dipikirkan bersama-sama. Nah, oleh karena itu bagaimana menyikapi perubahan ini? Nah, saya sengaja ingin
membuka kembali peran OP dalam undang-undang lama. Di undang-undang lama itu pembinaan praktik itu melibatkan organisasi profesi. Itu sesuai dengan kewenangannya. Kemudian tetapi saat ini memang nanti organisasi profesi itu mudah-mudahan nanti diikut sertakan sebagai peran serta aktif masyarakat. Oleh karena itu, saya kira perubahan yang pertama adalah organisasi harus betul-betul memposisikan dirinya dan memperkuat posisi dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang memang memberikan manfaat kepada masyarakat. Bukan kemudian menumbuhkan stigma bahwa OP itu mempersulit gitu kan. Hanya sekumpulan orang yang mungutin duit untuk kepentingan sekelompok orang. Nah, itu yang harus kita kikis. Saya kira PT GMI di bawah kepemimpinan Bu Epi sangat jauh dari konotasi itu ya. Kita semua tahu bagaimana perjuangan Bu Epi dan stafnya gitu ya, pengurusnya sangat memperhatikan kepentingan anggota begitu ya. Nah, ini yang perlu diperkuat value atau nilai-nilai ini oleh PT GMI. Apalagi PT GMI yang berada di wilayah di DPD, DPC. Itu harus betul-betul dirasakan manfaatnya. Karena kalau tidak dirasakan manfaatnya Bapak dan Ibu, sekarang ini karena OP ini adalah organisasi kemasyarakatan, maka dilindungi oleh undang-undang kemasyarakatan. Yang intinya memberikan kebebasan siapapun. 1, 2, 3 orang membentuk organisasi itu boleh. Kalau kemudian ada yang merasa bahwa PT GMI saat ini tidak memberikan kemanfaatan, hanya memeras gitu ya, mohon maaf. Jangan salahkan kemudian mungkin ada PT GMI Perjuangan atau tiba-tiba ada asosiasi PT GMI yang mungkin lebih memperjuangkan kemaslahatan, kemanfaatan buat anggotanya. Itu tidak dilarang. Kalau dulu kan seolah-olah OP itu adalah monopoli gitu ya. Tidak boleh ada 2. Kalau ke depan mau 2 mau 3 boleh. Yang penting bisa menawarkan manfaat buat anggotanya. Itu Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu harus menerapkan strategi perubahan. Ini saya mengutip dari sebuah teori yang ditemukan oleh McKinsey. Ada 7 S yang perlu dikembangkan oleh OP, baik terutama di daerah sebetulnya. Strateginya. Jadi nanti siapapun yang jadi ketua DPD harus memiliki strategi. Jangan nggak punya strategi, jadi hanya ngikut aja gitu. Kemudian harus memperbaiki strukturnya. Kemudian juga Bapak Ibu, saya selalu bilang bahwa organisasi yang baik itu tidak boleh tergantung pada orang, tetapi harus tergantung pada sistem yang dibangun secara kolektif, kolegial bersama-sama. Jadi tidak lagi tergantung pada figur, tapi bisa berjalan kalau sistemnya bagus. Nah, kemudian juga ada baik dari pengurus maupun anggotanya, keterampilan yang harus terus-menerus dipupuk, keterampilan kepemimpinan, keterampilan kompetensi pelayanan. Dan kemudian harus ada nilai-nilai. PT GMI punya nilai amanah, profesional, manfaat. Itu harusnya tidak hanya jadi jargon, tapi jadi nilai yang dihayati dan diamalkan. Kemudian staffing. Artinya organisasi, siapapun nantinya di ketua DPD, itu harus bisa menunjuk pengelola, pengurus yang bukan hanya petantang petenteng taruh nama, tapi yang memang harus berdedikasi, berkompetensi, dan memang mewakafkan dirinya untuk kemajuan organisasi. Dan yang penting adalah style, gaya kepemimpinan. Sudah tidak zaman lagi sekarang style kepemimpinan yang petantang petenteng, yang merasa dirinya paling oke. Justru sekarang itu kepemimpinan yang melayani, yang mengasihi, yang memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya, amanah. Jangan ada kepemimpinan di OP ini yang memang cari posisi, gitu kan, cari ketenar, apalagi cari materi, nggak ada. Itu ditinggal nanti. Itu barangkali ya Bapak dan Ibu. Kalau memang ada waktu, mari kita berdiskusi. Sekian dari saya. Apabila ada hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.